يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Kita ingin membahas obat-obat penyakit hati. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan pun menyebutkan tentang obat-obatnya. Demikian pun dalam kitab beliau Ad-Da' wad Dawa, beliau pun menyebutkan tentang obat penyakit hati. Apa itu obatnya? Yang pertama, dan ini yang paling kuat insyaallah, yaitu tadabbur Al-Quran. Karena Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, ya. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh apa yang ada di dadamu, dan sebagai hidayah dan rahmat untuk orang yang beriman. Di sini Allah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu syifa. Apa itu syifa? Obat, penyembuh, Pak. Coba kita sering-sering membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, melihat penafsirannya. Dengan semakin banyak membaca Al-Quran itu, Pak, hati kita insya Allah akan bersih dari apa penyakit-penyakitnya. Makanya lihat anjuran Rasulullah untuk umatnya agar selalu membaca Al-Quran. Banyak sekali, Pak. Bahkan kata Rasulullah, man qara'a fi lailah, siapa yang satu malam saja dia membaca 10 ayat, dia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Dan siapa yang bisa membaca dalam satu malam 50 ayat saja, ia akan ditulis sebagai orang yang qanit, yang tunduk. Dan siapa yang membaca sampai 200 ayat, kutiba lahu qintaran muqantarah, maka akan dituliskan untuk dia pahala yang melimpah ruah. Lihat anjuran Rasul di sini. Apa bisa enggak, Pak? 10 ayat aja semalam. Hah? Kalau Bapak baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sudah berapa ayat tuh, Pak ya? Berapa ayat, Pak? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas itu berapa ayat tuh? Ayo. 11. Berarti udah lebih dari 10 kan? Masa sih 10 ayat ini nggak bisa? Semalam aja Rasulullah memberikan targhib kepada kita. Bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kita kalau bisa sebelum tidur baca surat Tabarok dan surat As-Sajdah. Bahkan kata Rasulullah, Tabarok yan najiyah, surat Tabarok itu menyelamatkan pelakunya dari adab kubur. Ya. Namun itulah, Pak, terkadang lisan kita begitu berat untuk baca Quran. Kita lebih senang baca koran. Kalau baca koran, Masya Allah tiap pagi langganan. Koran Republik lah, Pos Kota lah, Kompas lah, habis semua dilalap. Tapi buat baca Quran setengah lembar aja sulitnya minta ampun. La ilaha illallah. Ya. Maka kalau kita ingin hati kita betul-betul dibersihkan dari penyakit-penyakitnya, baca Quran, tadabburi Al-Quran. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Tadabburi Al-Quran, Pak. Yang kedua, obat penyakit hati itu apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Banyak berzikir. Dan anjuran untuk berzikir dalam Al-Quran itu banyak, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Dan zikir pagi dan petang itu termasuk zikir yang paling sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Iya, wasabbihuhu bukratan wa asila. Iya. Bahkan, Pak, orang yang selalu berzikir itu dimudahkan untuk menjalankan syariat Islam. Al-Imam
Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam membawakan sebuah hadis, dan hadis ini diriwayatkan Imam Abu Ya'la seingat saya, bahwa ada orang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat." Wahai Rasulullah, syariat Islam telah banyak datang kepada kita. Famurni bibabin minhu, tolong perintahkan kepada saya satu pintu saja dari pintu-pintu tersebut. Atashabbathu bih, yang bisa saya pegang, hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Lihat ketika orang ini mengadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, syariat Islam sudah terlalu banyak ya Rasulullah. Saya tidak mampu mengamalkan semuanya, tapi tolong berikan kepada saya satu pintu saja. Dengan pintu itu saya bisa mengamalkan yang lainnya." Ternyata Rasulullah berikan pintu itu apa? Zikir. Kata Rasulullah, senantiasa lidah-lidahmu basah dengan zikir kepada Allah. Pak, saya mau tanya Pak, Bapak bisa nggak mengucapkan subhanallah? Bisa kan? Siapa yang tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar? Semua bisa kan? Ringan tidak Pak? Sangat ringan. Tapi ternyata yang berzikir sedikit tidak Pak? Dikit banget. Baru kita mengucapkan subhanallah, ingat ke kantor. Baru kita mau zikir alhamdulillah, ingat ke sana sini. Setan nggak suka. Syaitan tidak akan pernah suka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan sedang mengingatkan kita ke sana kemari, caranya bagaimana supaya tidak berzikir, itu saja. Bapak ketika macet di Jakarta mau ke kantor, kira-kira Bapak lisannya zikir terus apa enggak, Pak? Enggak kan? Bahkan terkadang malah nyanyi. Iya. Kata Ibnu Mas'ud dalam sebuah athar, apabila seseorang naik kendaraan, setan berkata, "Tagonna, ayo nyanyi, ayo nyanyi." Iya, ternyata dia lebih suka nyanyi daripada baca Quran. Coba kalau Bapak lagi macet-macet, Bapak baca Quran, murojaah hafalan, Masya Allah, nikmat tuh Pak. Mungkin Bapak ya saking nikmatnya baca Quran, zikir, Bapak ngerepin lagi, kok nggak macet sih? Ya. Pas macet, zikir lagi, baca Quran lagi, terasa nikmat. Jadi akhirnya macet malah dinikmati sama dia dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah, ini padahal penyembuh yang kuat loh Pak. Banyak berzikir kepada Allah. Iya, jangan lupa tuh Pak, zikir-zikir mutlaknya, zikir muqayyadnya. Iya, zikir masuk WC, zikir berpakaian. Terkadang kita pakai pakaian lupa. Terkadang kita mau melepas pakaian lupa. Terkadang kita duduk baca bismillah lupa. Kata Rasulullah, "Man qa'ada maq'adan", siapa yang duduk di suatu tempat la yadhkurullah fih, tapi ia tidak berzikir pada Allah padanya, illa kanat alaihi tirah, kecuali nanti akan menjadi kekurangan buat dia nanti pada hari kiamat. Insya'a adzabah wa insya'a ghafarah, jika Allah kehendaki Allah adab dia, jika Allah kehendaki Allah maafkan dia. Rupanya duduknya kita nggak baca bismillah aja menjadi kekurangan pada hari kiamat. Coba kita berusaha setiap kali Bapak duduk baca bismillah. Naik kendaraan jangan lupa kendaraan apa bacanya Pak. Apa Pak? Baca doa masuk kendaraan. Ayo. Bapak punya mobil kan? Hah? Siapa yang punya mobil? Insya Allah banyak yang punya mobil di sini. Apa doa masuk kendaraan Pak? Banyak di antara kita nggak tahu. Rasulullah kalau naik onta, Rasulullah ketika meletakkan kakinya, ya mau naik baca bismillah. Setelah duduk di atas untanya beliau mengucapkan alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka rabbi dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Motor sama. Saya yakin semua punya motor nih Pak. Pas naik motor baca itu. Tapi seringkali kita lupa kan. Padahal itu zikir Masya Allah Pak. Ya.
Maka dari itulah Bapak sekalian, coba ya, biasakan zikir, biasakan zikir. Itu menjadi insya Allah ya penyebab kita akan ya dibersihkan hati kita dari noda-nodanya insya Allah, Pak. Ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat jangan lupa duduklah sebentar. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya, kata Rasulullah tentang bacaan salat apa? Ajruhu kabir wa man ya'mal bihi qalil. Pahalanya besar, tapi yang mengamalkannya sedikit. Lalu ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa yang mengamalkannya sedikit? Seseorang setelah sholat ingat sesuatu, pergilah ia, akhirnya dia tidak berzikir lagi kepada Allah. Iya, apalagi zikir tidur, wah itu paling susah. Baru baca bismika Allahumma aja udah hilang. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini obat yang kedua untuk penyakit hati, kata Ibnu Qayyim. Apa itu? Zikrullah. Banyak berzikir kepada Allah. Obat yang ketiga, Pak, ad-du'a. Banyak-banyak berdoa. Sering berdoa kepada Allah, minta. Kata beliau, fa innahu min anfa'il adwiyah. Doa adalah merupakan di antara obat yang paling mujarab untuk mengobati hati kita. Karena doa itu hakikatnya, Pak, simbol daripada penghambaan kita kepada Allah. Orang yang banyak berdoa, ya Allah, berarti dia mengakui dirinya fakir, tidak mempunyai apa-apa. Dan dia mengakui bahwa penciptanya maha kaya raya. Orang yang berdoa, ya Allah, hatinya akan penuh tadarru kepadanya, menghambakan dirinya, bahwa dirinya hambanya, bahwa dia adalah penciptanya. Makanya kata Rasulullah, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah, kata Rasulullah SAW. Iya, banyak berdoa, Pak, karena Allah itu sangat cinta kepada hamba yang banyak berdoa kepada dirinya. Semakin kita banyak berdoa, semakin Allah cinta kepada dia. Beda dengan kita, semakin ada orang banyak minta ke kita, semakin sebel sama dia. Ini orang minta mulu sih, kemarin minta, sekarang minta lagi, minta mulu. Besok-besok pas datang, ya langsung dikatain, ngapain meminta? Ya, sebel kita sama dia. Tapi Allah tidak. Melihat hambanya semakin banyak minta, semakin cinta. Karena kekayaan Allah luar biasa. Kata Rasulullah apa? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Hai manusia, kalaulah generasi awal kalian dan generasi akhir kalian, manusia dan jin kalian, qamu fi sa'idin wahidin, semuanya berkumpul di sebuah lapangan yang luas. Fasa'aluni, lalu masing-masing mereka minta kepadaku. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, dan setiap kamu aku kabulkan permintaannya. Mana qasamimma indi, itu tidak mengurangi kekayaanku sama sekali. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, kecuali seperti apa? Jarum yang dimasukkan ke laut, begitu berkurangnya. Makanya banyak berdoa, Pak, ya Allah. Tapi ingat, ketika kita berdoa itu dengan penuh tadarru, ya, puji-puji Allah. Ya, dengan lupa bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini obat yang ketiga. Obat yang keempat daripada penyakit hati apa itu? Al-ilm. Itu ilmu. Apa itu, Pak? Ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang Al-Quran dan hadis. Ini bermanfaat sekali insya Allah. Bapak menuntut ilmu, duduk di majlis ta'lim, mengenal tentang halal dan haram. Bapak menuntut ilmu, mengenal tentang khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan. Bapak menuntut ilmu, mengenal tentang hati, mengenal tentang apa? Ya, penyakit-penyakitnya.
wallah itu sesuatu yang sangat bermanfaat untuk hati kita insya Allah. Ya. Bahkan ya dengan ilmu kita tahu, wah ini saya sudah kemasukan sombong ini dengan ilmu, Pak. Wah, saya kok tadi meremehkan teman saya ya, astagfirullahaladzim, saya sombong. Dari mana kita tahu? Kita bisa mendeteksi karena kita punya ilmunya. Tapi kalau kita tidak punya ilmunya, kita tidak bisa mendeteksi penyakit hati yang masuk ke dalam hati kita, ya Islam. Saya kok kenapa ya kalau disebutin nama si fulan saya panas rasanya sama dia. Wah, astagfirullahaladzim, dengki nih hati saya nih. Karena tanda dengki begitu biasanya. Ya, ketika nama orang yang kita dengki disebutin, hati kita panas, nggak suka, kesel gitu. Ya panas karena dia saingan saya. Kata para ulama ini tanda dengki. Cepat-cepat obatin. Caranya gimana? Doain dia. Ya Allah, semoga engkau rahmati dia. Semoga engkau ampuni dosa dia. Dengan cara mendoakan dia, insya Allah hilang tuh Pak kedengkian di hati kita. Iya. Nah demikian Pak. Saya ini kok kalau dikasih iming-imingan dunia semangat banget. Tapi kalau diiming-imingi pahala akhirat kurang. Kenapa ya? Kalau ngedengar tentang hadis keutamaan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat, kok hati saya nggak bergerak. Tapi kalau dibilang siapa yang sholat dapat kijang Innova, kok saya semangat ya? Kenapa ya? Ini berarti orang masih cinta dunia, Pak. Seakan dunia itu segalanya. Buktinya apa? Kalau dikasih iming-imingan akhirat nggak tergerak. Seakan akhirat itu hanyalah bualan. Seakan-akan akhirat itu hanyalah apa? Cerita-cerita orang-orang terdahulu. Tapi kenapa ketika diberikan imingan dunia kalau kita baru semangat, seakan-akan dunia itu lebih utama daripada akhirat? Ini berarti ada penyakit hati di hati kita. Penyakit hati itu. Iya. Masya Allah, akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu Pak, ini adalah obat-obat hati. 4 obat yang sangat bermanfaat insya Allah. Iya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua zikrullah, yang ketiga apa? Doa, yang keempat ilmu. Maka dengan 4 perkara ini insya Allah hati kita akan menjadi hidup.